Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur kembali pada hari ini kita dapat bersama-sama merenungkan firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon Tuhan boleh menolong setiap kita. Bapa kami di dalam surga, kami menyerahkan waktu ini, di mana kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Allah Kudus boleh menuntun kami di dalam segala pemikiran dan perenungan kami, dan Engkau yang boleh memberikan kami tuntunan, memberikan kami teguran, memberikan kami hikmat pengertian untuk bagaimana kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa kami menyerahkan waktu ini, Engkau berbicara dan mengajar setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan hari ini dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Daud menghimpun lagi semua orang pilihan di antara orang Israel sebanyak 30.000 orang. Lalu Daud berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertatah di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam pedati yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab di bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, memandu pedati yang baru itu beserta tabut Allah itu, sementara Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan diiringi segala alat musik dari kayu sanobar, serta kecapi, gambus, rebana, kerincing, dan simbal. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, Uza mengulurkan tangannya ke tabut Allah dan memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap Uza. Allah menewaskan dia di sana karena kesalahan itu. Demikianlah ia mati di sana dekat tabut Allah. Daud gusar karena Tuhan telah menyambar Uza dengan dahsyatnya, sehingga tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud takut kepada Tuhan, katanya, "Bagaimana mungkin tabut Tuhan dapat sampai ke tempatku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad. Amin. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 6 dari 2 Samuel ini menceritakan pengangkatan tabut perjanjian ke Yerusalem oleh Raja Daud. Setelah disimpan selama 20 tahun di rumah Abinadab, akhirnya tabut Tuhan dipindahkan ke Yerusalem. Daud melihat bahwa Tuhan memberkati Abinadab, sehingga ia ingin membawa tabut tersebut ke Yerusalem supaya berkat Tuhan juga tercurah atas umat Israel. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Di dalam tradisi Israel, tabut adalah barang suci atau perkakas kudus yang melambangkan perjanjian Tuhan dengan umatnya, yaitu bangsa Israel. Di dalamnya termuat hukum Tuhan atau 2 loh batu, mana, dan juga tongkat Harun yang berbunga. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, pengangkatan tabut oleh Raja Daud menunjukkan bahwa Daud sedang berusaha untuk mengembalikan pusat spiritual Israel ke Yerusalem yang merupakan ibu kota kerajaan Daud. Menurut Keluaran 25 ayat 14 dan juga Bilangan 4 ayat 15, tabut harus diangkut dengan menggunakan tongkat yang dimasukkan ke dalam cincin di sisi tabut dan dibawa oleh para imam. Orang yang menyentuh tabut pasti akan dihukum mati. Namun di dalam ayat yang ketiga, kita membaca bahwa tabut itu diangkat dengan cara menggunakan kereta atau pedati yang baru. Di dalam hal ini Daud malah mengikuti contoh orang Filistin dan dia tidak mengikuti perintah Tuhan sebagaimana yang seharusnya. Meskipun niat Daud itu mungkin baik, tapi tindakan ini tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa menghormati Tuhan tidak hanya soal niat baik, tetapi juga ketaatan terhadap perintahnya, yaitu sebuah ketaatan dalam tindakan untuk mematuhi petunjuk Tuhan secara tepat dan mendetil. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk mematuhi petunjuk Tuhan sebagaimana tertulis dalam firman-Nya. Kita berusaha untuk mempraktekkan prinsip-prinsip sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan bukan hanya mengikuti cara-cara yang kita anggap baik, tapi belum tentu benar di mata Tuhan. Akibat keputusan Daud
untuk membawa tabut dengan pedati atau kereta itu, maka terjadilah sebuah peristiwa. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan Nakhon, maka lembu-lembu itu tergelincir sehingga Usa memegang tabut Allah untuk menahannya supaya tidak jatuh. Tetapi ketika Usa menyentuh tabut itu, dia terkena hukuman mati dari Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ketujuh, murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap Uza. Allah menewaskan dia di sana karena kesalahan itu. Demikianlah ia mati di sana di dekat tabut Allah. Demikianlah tempat itu dinamakan orang Peres Uza, yang mengingatkan Daud dan juga semua orang Israel tentang pelanggaran yang disebabkan oleh tindakan Uza ini. Hukuman mati kepada Uza menandakan campur tangan Allah atau intervensi ilahi yang serius karena penanganan tabut suci yang tidak tepat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat serius tentang ketaatan terhadap perintah dan peraturannya. Uza mungkin tidak memiliki niat jahat, tetapi tindakan yang dilakukannya melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kekudusan dan kesucian Tuhan harus dihormati dengan penuh kepatuhan. Tuhan sangat serius di dalam hal kesucian dan kekudusannya. Oleh karena itu Tuhan tidak dapat diperlakukan secara sembarangan. Karena itu penting bagi kita untuk menghormati kesucian Tuhan di dalam tindakan kita. Apapun yang kita lakukan baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan harus dapat mencerminkan penghormatan terhadap kekudusannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam cerita ini pada akhirnya Daud merasa takut kepada Tuhan. Dan dia menangguhkan peristiwa pemindahan tabut ke Yerusalem karena peristiwa Uza ini. Untuk sementara, tabut Tuhan kemudian disimpan di rumah Obed-Edom, seorang Gad. 3 bulan lamanya tabut itu disimpan di sana dan seisi rumah Obed diganjar dengan berkat Tuhan. Daud melihat ini sebagai petunjuk Tuhan untuk membawa kembali tabut Tuhan ke Yerusalem. Kali ini Bapak Ibu Saudara, Daud mempersiapkan semua proses perpindahan dengan baik. Dia melakukan semua proses perpindahan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan ini menunjukkan pertobatan dan kepatuhan Daud kepada Allah. Akhirnya, tabut Tuhan sampai di Yerusalem. Dan sepanjang perjalanan, ada sorak-sorai, tarian, dan bunyi sangkakala, bunyi alat-alat musik. Mereka menyembah Tuhan dengan sukacita. Daud sendiri menari-nari di hadapan Tuhan sebagai sebuah tanda penghormatan kepadanya. Kegembiraan Daud ini menunjukkan bahwa menyembah Tuhan bukan hanya tentang mengikuti peraturan, tetapi juga melibatkan hati yang penuh dengan rasa syukur yang mendalam atas kehadiran dan berkat Allah atas umatnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering diperhadapkan pada pilihan bagaimana kita akan bertindak dan menjalankan perintah Tuhan, seperti yang diajarkan dalam bagian ini. Ada beberapa bagian atau perenungan yang bisa kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, ketaatan terhadap perintah Tuhan adalah hal yang utama. Ini tidak hanya mencakup niat yang baik, tetapi juga pelaksanaan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Contohnya Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin memberikan persembahan, tetapi uang yang kita peroleh didapat dari hasil kerja yang tidak jujur, menipu orang, berjudi, atau dari hasil korupsi, maka ini adalah tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini tindakan yang tidak tepat dan tidak menghormati Dia. Oleh karena itu, jika kita ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, maka kita juga perlu memperhatikan proses bagaimana kita mendapatkan materi itu. Apakah kita melakukannya dengan cara yang benar, sehingga persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu juga menjadi suatu cerminan tindakan kita untuk menghormati Dia di dalam kekudusannya. Bapak Ibu Saudara, jika firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap berdoa dan mempelajari firman-Nya secara teratur, serta mendorong kita untuk menjauhi perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, maka kita juga perlu melakukannya dengan konsisten. Kita tidak hanya cukup memiliki niat untuk berubah menjadi seorang yang baik, tapi tidak pernah bertumbuh di dalam relasi bersama-sama dengan Tuhan. Maka karena itu kita perlu memperhatikan firman Tuhan, apa yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita, dan kita melakukannya dengan hati yang sukacita, hati yang menghormati Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Allah yang kudus. Karena Tuhan itu kudus, maka kita perlu menjaga kesucian di dalam pikiran, perkataan, dan juga tindakan kita. Menghormatinya di dalam tindakan kita sehari-hari, berarti kita memahami dan kita menghargai kekudusan Allah.
yang dicerminkan melalui apa yang kita lakukan. Di dalam pikiran dan tindakan kita, ketika kita merasa terpengaruh untuk melihat, menonton, atau terlibat suatu tindakan maupun kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka pilihlah untuk menjauh dari hal tersebut. Pilihlah dan ajaklah komunitas kita untuk ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan yang mempromosikan kekudusan hidup dan integritas, seperti kelompok studi Alkitab, kelompok tumbuh bersama, ataupun kelompok pembinaan iman, dan sebagainya. Kita perlu menjaga kesucian di dalam penggunaan media sosial dan juga hubungan interpersonal. Di dalam keputusan, penggunaan dana misalnya, baik di gereja, di kantor, di perusahaan, ataupun di berbagai institusi lainnya, maka kita perlu lakukan dengan bertanggung jawab, transparansi, dan juga integritas. Kita tidak boleh melakukan korupsi, penggelapan dana perusahaan, ataupun membuat laporan palsu. Bapak Ibu Saudara, sebagai pemimpin, kita juga perlu mempergunakan jabatan dan kekuasaan dengan takut akan Tuhan, tidak menyalahgunakan wewenang untuk kenyamanan dan juga keuntungan diri sendiri, mengeksploitasi sumber daya alam ataupun sumber daya manusia demi keuntungan diri. Semua itu kita lakukan sebagai satu tindakan untuk kita menghormati Tuhan dan menghargai kesuciannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bila setiap tindakan kita menyatakan penghormatan kita kepada Tuhan, kita harus menghormati Dia karena Dia telah memilih untuk mempercayakan tugas yang mulia kepada kita, yaitu menyatakan dirinya di tengah-tengah dunia melalui hidup kita yang adalah saksi-saksinya. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda bersyukur atas setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada Anda? Apakah kesadaran bahwa Anda melakukan semua tugas itu untuk Tuhan mendorong semangat Anda untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah Anda telah mengungkapkan penghormatan Anda kepada Allah? Kiranya Tuhan menolong dan membimbing setiap kita melalui Roh-Nya untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan hari ini. Firman Tuhan yang begitu tegas mengajarkan kepada kami tentang betapa seriusnya kesucian dan kekudusan Tuhan, dan betapa Tuhan menghendaki kami untuk hidup di dalam kepatuhan kepada Engkau. Bapa di surga, ampuni kami yang seringkali kami tidak taat, dan kami melakukan sesuatu sesuai dengan hikmat dan pengertian kami sendiri, sesuatu yang kami lakukan, yang kami anggap baik, tetapi belum tentu benar di mata Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kembali mengingatkan kami betapa penting bagi kami, dan Tuhan mau untuk kami boleh menghormati kekudusan Tuhan melalui setiap tindakan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, tolong kami, biarlah firman Tuhan boleh tersimpan di dalam hati kami, dan juga Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pujilah Engkau, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.